Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah kepramukaan yang beranggotakan saya Zahratun Naifi Ariatul Jannah dan Ibu Anissa Robiatul Mahmudah dan juga Bu Siti Munawaroh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dengan tema cara penyampaian dan pengujian SKU dan SKK di lingkungan sosial, yaitu yang meliputi kebudayaan dan wawasan kebangsaan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pancasila itu adalah dasar negara yang berisi nilai-nilai penting kehidupan bangsa Indonesia. Nah, salah satunya yang perlu ditanamkan sejak usia dini adalah cinta terhadap tanah air. Nah, yaitu kita merasa bangga dan peduli terhadap bangsa kita ini. Untuk menumbuhkan sikap ini, pendidik, kita sebagai seorang pendidik bisa menggunakan cara yang dekat dengan anak. Salah satunya yaitu melalui permainan tradisional. Banyak sekali permainan tradisional macamnya, yaitu contohnya yang pertama ada engklek, gobak sodor, atau congkak. Nah, bukan hanya menyenangkan ya permainan tradisional itu, tapi juga mengajarkan apa itu kerjasama, kejujuran, sportivitas, dan kebersamaan dalam menjalankan permainan tersebut. Nah, beberapa nilai-nilai yang bisa kita ambil yaitu sejalan dengan Pancasila dan membantu anak mengenal budaya Indonesia. Nah, sekarang memasuki pengertian SKU dan SKK. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan SKU dan SKK? Nah, SKU itu singkatan dari syarat kecakapan umum. Bisa diartikan sebagai standar atau kemampuan dasar yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing. Dan yang kedua ada SKK, yaitu syarat kecakapan khusus. Nah, di sini yang dimaksud dari syarat kecakapan khusus adalah kemampuan tambahan yang ada pada bidang tertentu, contohnya budaya, nasionalisme, atau seperti permainan tradisional tadi. Nah, di lingkungan sosial ini yang dimaksud, yang digarisbawahi lingkungan sosial itu adalah interaksi anak dengan budaya, masyarakat, dan identitas kebangsaan di sekitarnya, seperti sekolah atau di lingkungan rumah. Wawasan Pancasila adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pedoman hidup. Yang selanjutnya yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sikap bangga, sayang, dan setia terhadap bangsa dan negara Indonesia yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Yang selanjutnya yaitu permainan tradisional adalah permainan yang berasal dari kebiasaan dan budaya masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun dan biasanya dimainkan tanpa alat modern, tetapi menggunakan alat sederhana dari lingkungan sekitar. Contoh permainan tradisional yaitu engklek, egrang, gobak sodor, dan lain sebagainya. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Munawaroh. Baik, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. 1. Mengenal nilai-nilai Pancasila dan menunjukkan sikap saling menghargai, bekerja sama, serta bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air, seperti bangga terhadap Indonesia, menghargai simbol negara, dan menjaga lingkungan sekitar. 3. Mengenal dan memainkan permainan tradisional, serta melestarikan budaya Indonesia sambil melatih kerjasama, sportivitas, dan motorik anak. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dirancang agar anak mampu mempraktekkannya dalam kegiatan sehari-hari yang melalui aktivitas, bermain, dan pengalaman langsung.
Baik, selanjutnya manfaat pembelajaran. Antara lain, 1. Menanamkan karakter cinta tanah air sejak dini. 2. Meningkatkan pemahaman tentang budaya nasional. 3. Melatih keterampilan sosial melalui permainan tradisional. Yang terakhir, 4. Membantu anak bersikap disiplin, sportif, dan bekerja sama. Secara keseluruhan, manfaat ini membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berbudaya, dan memiliki rasa cinta serta tanggung jawab terhadap bangsa. Kesimpulannya adalah pembelajaran SKU/SKK tentang wawasan Pancasila, cinta tanah air, dan permainan tradisional memberikan pengalaman bermakna bagi anak dalam mengenal nilai kebangsaan sejak dini. Melalui kegiatan yang menyenangkan dan penuh keterlibatan, anak belajar sikap menghargai, bekerja sama, serta menjaga budaya bangsa. Evaluasi dilakukan secara sederhana melalui pengamatan dan praktek, sehingga perkembangan karakter anak dapat terlihat secara nyata. Kegiatan ini juga menjadi fondasi penting untuk menumbuhkan pribadi yang berjiwa nasionalis, berkarakter positif, dan memiliki rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, beberapa dokumentasi kegiatan prasiaga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan mudah difahami dan bermanfaat. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, bisa pada kolom komentar ya.